Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Asoy Project. Sekarang di depan saya ada table saw Stanley saya SST 1801. Kali ini saya mau sedikit mengulas tentang table saw insert plate zero clearance yang saya buat dari HMR. Ukuran atau ketebalan 9 mm. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit kenapa saya membuat table saw insert plate ini walaupun sudah ada default bawaan dari table saw Stanley. Ini karena table saw insert plate dari Stanley ini memiliki kekurangan, dia tidak flash di top table dari table saw-nya. Sekarang bisa dilihat seperti ini, dia nabrak. Jadi posisi untuk table saw insert plate ini lebih rendah daripada top table. Yang kedua, kita akan lihat bisa dilihat dia agak sedikit melengkung walaupun ini terbuat dari plat besi dan cukup tebal. Kita ukur ketebalannya ini kurang lebih 2,9 ya atau 2,8 mm. Dan juga celahnya ini cukup lebar, kurang lebih 1 cm, dan ini sangat berbahaya ya pada saat kita mengerjakan atau menggunakan table saw ini. Saat memotong kayu bisa masuk atau nyangkut dan kemungkinan bisa kickback ke kita. Dan juga kekurangan-kekurangan dari table saw insert plate ini akan mempengaruhi hasil potongan kurang begitu presisi. Dan saya juga pernah membuat zero clearance dari akrilik dengan ketebalan 5 mm, tapi lama-kelamaan dia melengkung ya. Bisa jadi pada saat proses awal pembuatan zero clearance ini, pada saat blade ini naik pelan-pelan, itu membuat akrilik menjadi panas dan kemudian lama-kelamaan melengkung. Bisa juga karena table saw ini saat itu saya tidak atau belum menggunakan soft start, jadi pada saat start awal itu putarannya langsung ngegas dan mata pisau ini agak sedikit wobble ya, atau bergetar sehingga bagian bawah atau sisi-sisi dari akrilik ini rompal. Bisa jadi itu juga membuat akriliknya cepat panas dan lama-kelamaan jadi melengkung. Dan mungkin juga karena ketebalan akriliknya hanya 5 mm, mungkin yang lebih tebal dari itu tidak mudah melengkung. Dan sekarang saya menggunakan material dari HMR untuk table saw insert plate ini dengan ketebalan 9 mm. Ini karena merupakan bahan sisa dari proyek saya sebelumnya. Dan setelah saya coba beberapa bulan, dia tetap lurus ya. Bisa dilihat dia tetap lurus dan cukup rigid. Jadi untuk proses pembuatannya sendiri, ini saya untuk menyamakan dengan bawaan dari table saw Stanley ini saya ukur saja, kemudian saya potong di table saw. Tidak saya gunakan router ya atau trimmer, atau ini sebagai template di meja router, jadi cukup di table saw saja. Dan untuk roundednya ini sendiri karena dia tidak begitu besar, kecil, ini cukup di sander saja. Dan untuk bagian bawahnya ini saya trimmer. Untuk kedalaman trimmernya ini, ketinggian atau kedalaman trimmer ini disesuaikan dengan kedalaman dari penyangga ini ya, penyangga dari table saw insert plate ini. Hanya saja untuk penyangganya ini, untuk daerah sini misalnya daerah sama daerah sana itu tidak sama ya kedalamannya. Jadi agak menyusahkan kita untuk menentukan seberapa dalam kita trimmer untuk di table saw insert plate-nya ini. Jadi saya ambil rata-ratanya saja, nanti kalau ada kekurangannya saya bisa tempel dengan stiker di sini, atau mungkin karena terlalu tinggi, saya bisa amplas sedikit di bagian penyangganya ini. Nah ini saya trimmer, ini jaraknya dari tepi ke sini kurang lebih 7 mm. Kemudian ini saya buat seperti ini untuk mengakomodir lubang baut penguncinya. Serta untuk pengunci yang di ujung sana ini saya menggunakan kayu solid dengan ketebalan 5,5 mm. Ini saya lapis lagi dengan lakban ya, supaya lebih fit, dan ini panjangnya kurang lebih 38 mm. Nah, untuk membuat zero clearance-nya ini karena dia lebih tebal ya, 9 mm, jadi pada saat saya set blade ini di posisi paling bawah, jadi seperti ini. Pada saat proses pembuatannya ini kan posisinya agak naik sedikit ya, karena dia lebih tebal. Ini saya tahan dengan kayu yang menyangga di sini, melintang di sini, kemudian saya jepit sisi-sisinya. Kemudian saya hidupkan table saw ini dan saya naikkan blade pelan-pelan
sampai full kenaikannya. Dan jangan lupa sebelumnya kita harus lepas dulu reefing knife-nya. Kemudian untuk mengakomodir celah untuk reefing knife ini kita bisa menggunakan jigsaw atau kita bisa memotongnya menggunakan table saw juga di cross cut slit. Kita jepit kemudian kita potong sisa untuk reefing knife ini. Dan seperti ini settingan untuk membuat celah di reefing knife. Ini kita potong dijepit di cross cut slit. Kemudian kita tinggal sorong seperti ini. Dan sebenarnya untuk table saw insert plate yang ini hanya mendukung 90 degree saja ya. Biasanya ada juga yang membuat lagi satu untuk mendukung potongan bersudut atau sampai dengan 45 derajat. Atau jika table saw-nya mendukung untuk potongan dedo, maka dia akan buat lagi table saw insert plate yang untuk dedo atau yang lebih besar ya celahnya. Dan untuk table saw yang mahal, dia biasanya ketinggian dari atau ketebalan dari table saw insert plate-nya ini untuk posisi yang di sini ini dia lebih cukup tinggi ya atau cukup dalam, sehingga biasanya mereka hanya membuat satu aja yang seperti ini sebagai main bodinya. Kemudian untuk yang zero clearance-nya ini dia buat 3 bisa dilepas-lepas dari main bodinya ini yang mendukung 90 degree, potongan sampai 45 degree maupun untuk yang dedo stack. Jadi dia cukup satu buat yang seperti ini sebagai main body, dan yang ketiganya ini dia bisa bergantian dia pasang ini sesuai dengan potongan yang akan dikerjakan. Dan kalau untuk table insert plate yang tebal ya, yang ini cukup tinggi atau cukup dalam, itu biasanya memudahkan kita untuk membuat skrup atau baut micro adjuster di sini. Tapi kalau untuk table saw Stanley ini sudah cukup tipis ya. Sudah tipis, jadi kita tidak agak kesusahan untuk membuat skrup atau menambah skrup sebagai micro adjuster untuk mengatur ketinggian table saw insert plate ini agar flush terhadap top table. Dan untuk table saw insert plate yang 90 degree ini kita bisa buat reefing knife sebagai pengganti dari reefing knife bawaannya. Kita bisa tempel di sini dan kita buat dengan ketebalannya kurang lebih sama dengan blade yang kita gunakan. Materialnya bisa menggunakan plat besi, aluminium, atau material solid lainnya. Dan sekarang saya akan berencana membuat potongan bersudut di sini untuk mengakomodir potongan 45 derajat atau sampai 45 derajat. Jadi saya tidak perlu bikin satu lagi. Dan saya akan menggunakan trimmer dengan base yang bisa diatur sudutnya. Kemudian ini saya ada mata flush trim bit dengan diameter 5 mm. Saya rasa tidak terlalu lebar ya. Jadi tidak perlu bikin dua, cukup bikin satu saja. Nah, nanti saya akan potong ini bersudut 45 degree di meja assembly table saya. Sekarang sudah saya setup untuk pemotongan 45 derajatnya ini di assembly table. So let's do it. Sekarang ini sudah jadi untuk yang 45 derajatnya. Bisa dilihat. Ini bagian belakangnya.
Pada proses pembuatannya tadi sempat menemui kendala karena ini memotong 45 degree tidak dari tepi ya. Ini merupakan memotong 45 degree dari tengah, maka pada saat pemotongan bertahap, saat kita akan menurunkan mata trimmer bit, itu tidak bisa kita angkat, terus kita turunkan mata trimmer-bitnya, kita kunci terus kita pasang lagi, karena itu akan melukai ya bagian yang sebelah sini. Jadi kita harus menurunkannya tetap pada posisi seperti itu. Jadi tetap posisi terpasang seperti ini. Kemudian kita kendorkan penguncinya, kemudian kita turunkan, kita tekan, kita turunkan, terus kita kunci, baru kita mulai lagi untuk pemotongan selanjutnya atau pemotongan yang bertahap itu. Jadi karena ini juga dia sebelumnya menggunakan pengunci yang quick release, itu pada saat saya buka, ini akan menyentuh fans atau permukaan ya. Jadi saya ganti dulu yang quick release ini dengan pengunci trimmer glass biasa supaya lebih mudah. Jadi kita pada saat kita buka itu tidak menyentuh dari permukaan atau fansnya ini. Jadi seperti itu ya kendala yang saya alami tadi, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.